Bang, atau haruskah aku bilang Big Bang? Dentuman besar. Oke. Setelah dentuman besar, semesta menyerupai sub panas berisi proton, neutron, dan elektron. Setelah mulai mendingin, proton dan neutron mulai bergabung. Pertama membentuk atom-atom hidrogen yang terionisasi dan kemudian helium. Atom helium dan hidrogen yang terionisasi ini menarik elektron, mengubahnya menjadi atom netral. Hasilnya, cahaya dapat bergerak bebas untuk pertama kalinya karena tidak lagi menghamburkan elektron bebas. Apa artinya ini? Semesta tidak lagi gelap. Pada saat yang sama, beberapa ratus juta tahun telah berlalu usai dentuman besar, sebelum sumber cahaya pertama mulai muncul. Saat itulah, zaman kegelapan kosmik berakhir. Kita tidak tahu pasti seperti apa cahaya pertama di alam semesta atau bagaimana bintang-bintang pertama terbentuk. Untungnya, ada teleskop luar angkasa James Webb yang bisa bantu menemukan jawabannya. Kenapa? Karena ini adalah teleskop inframerah. Kenapa ini penting? Mari kita cari tahu. Bayangkan sebuah bintang. Bintang itu amat sangat tua, mungkin bintang pertama di alam semesta. Cahaya meninggalkan bintang ini 13,6 miliar tahun lalu dan melakukan perjalanan luar biasa melintasi ruang dan waktu untuk sampai ke teleskop kita. Pada saat cahaya mencapai kita, warnanya atau panjang gelombangnya bergeser ke arah merah. Itulah yang kita sebut pergeseran merah. Hal ini terjadi karena ketika bicara tentang objek yang sangat jauh, teori relativitas umum Einstein ikut berperan. Menurut teori ini, pemuaian alam semesta juga berarti bahwa ruang di antara objek-objek itu meregang, membuat mereka saling menjauh. Tapi bukan itu saja, cahaya juga meregang, yang menggesernya ke panjang gelombang lebih panjang. Akhirnya, cahaya ini mencapai kita sebagai cahaya inframerah. Dengan kata lain, pergeseran merah berarti cahaya yang awalnya dipancarkan oleh bintang atau galaksi sebagai cahaya ultraviolet atau cahaya tampak, bergeser ke panjang gelombang yang lebih merah pada saat kita melihatnya saat ini. Untuk objek terjauh dengan pergeseran merah yang sangat besar, cahaya tampak yang sangat sedikit itu bergeser ke bagian inframerah dekat dan menengah dari spektrum elektromagnetik. Itulah kenapa untuk melihat objek-objek ruang angkasa tersebut, kita butuh teleskop yang sangat kuat. Dan jika bicara tentang teleskop Webb, teleskop ini bisa melihat kembali ke masa 100 juta sampai 250 juta tahun setelah dentuman besar luar biasa. Jadi dengan mengamati alam semesta pada panjang gelombang inframerah, James Webb memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat teleskop lain. Tujuan utama dari alat luar biasa ini adalah untuk mempelajari pembentukan galaksi dan bintang-bintang di alam semesta dini. Untuk melihat jauh ke masa lalu, kita harus melihat lebih jauh ke luar angkasa. Semua itu karena butuh waktu singkat untuk melakukan perjalanan dari sana menuju kita. Jadi semakin jauh kita melihat, semakin jauh pula kita menengok ke masa lalu. Untuk menemukan galaksi pertama, James Webb akan melakukan survei inframerah dekat ultra dalam di alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa metode penelitian lainnya. Seperti yang kalian ingat, gas di antara bintang-bintang dan galaksi-galaksi pada masa awal terbentuknya alam semesta masih buram, dan cahaya bintang yang sangat terang tidak bisa menembusnya. Tapi, sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar, tiba-tiba gas itu menjadi transparan sepenuhnya. Kenapa? Teleskop James Webb mungkin telah menemukan alasannya. Pada suatu titik di masa lalu, bintang-bintang di galaksi pertama memancarkan cahaya yang cukup untuk mengionisasi dan memanaskan gas di sekelilingnya. Hal ini bantu menjernihkan pandangan selama ratusan juta tahun. Informasi terbaru yang diperoleh ilmuwan adalah tentang periode waktu yang disebut era reionisasi. Pada masa itu, alam semesta mengalami perubahan yang dramatis. Setelah dentuman besar, gas di alam semesta sangat panas dan padat. Ratusan juta tahun berlalu dan alam semesta mendingin. Tapi kemudian, sesuatu yang membingungkan terjadi. Seolah-olah alam semesta menekan tombol ulangi, dan gas menjadi terionisasi dan panas sekali lagi. Hal itu bisa terjadi karena pembentukan bintang-bintang awal.
Setelah itu, jutaan tahun kemudian, campuran ini menjadi transparan. Sejak lama para peneliti berharap bisa menemukan bukti pasti yang bisa menjelaskan perubahan-perubahan ini. Dan sekarang, teleskop akhirnya menunjukkan bahwa wilayah transparan itu berada di sekeliling galaksi. Para astronom melihat galaksi-galaksi tersebut mereionisasi gas di sekelilingnya. Lebih hebat lagi, mereka berhasil mengukur seberapa besar wilayah transparan itu. Wilayah ini sangat besar dibandingkan galaksi itu sendiri. Bayangkan sebuah balon udara dan sekarang bayangkan sebuah kacang polong di dalamnya. Kamu tahu maksudnya? Dan coba tebak. Galaksi-galaksi kecil ini menggerakkan seluruh proses reionisasi, memberikan area yang sangat luas di sekelilingnya. Gelembung-gelembung transparan ini terus bertumbuh hingga akhirnya bergabung dan menyebabkan seluruh alam semesta menjadi transparan. Tim peneliti memilih untuk menargetkan periode waktu sebelum berakhirnya era reionisasi. Saat itu alam semesta tidak terlalu buram, tapi juga belum terlalu jelas. Ada banyak bagian gas dengan kondisi yang berbeda-beda. Untuk mengetahui fakta menarik ini, para astronom mengarahkan teleskop James Webb ke arah kuasar, sebuah objek luar angkasa yang sangat terang. Kuasar bertindak sebagai senter raksasa, bergerak ke arah kita melalui area gas yang berbeda-beda. Cahaya itu diserap oleh area yang nyaris buram atau bergerak bebas melalui area gas yang transparan. Para ilmuwan kemudian menggunakan Webb untuk memeriksa galaksi di wilayah tersebut. Mereka menemukan bahwa galaksi-galaksi tersebut biasanya dikelilingi oleh wilayah transparan dengan radius sekitar 2 juta tahun cahaya. Sebagai perbandingan, area yang dibersihkan oleh galaksi-galaksi tersebut hampir sama dengan jarak antara galaksi Bima Sakti dengan tetangga terdekat kita. Galaksi Andromeda. Teleskop ini menyaksikan galaksi-galaksi tersebut dalam proses membersihkan ruang di sekelilingnya. Itu adalah akhir dari era reionisasi. Sebelumnya, tidak ada yang punya bukti dari apa yang menyebabkan reionisasi. Tim ini berencana untuk meneliti tentang galaksi-galaksi lain di 5 wilayah lainnya. Hasil pengamatan teleskop Webb di wilayah pertama sudah sangat jelas. Para astronom berharap bisa mengidentifikasi beberapa puluh galaksi yang ada pada era reionisasi. Tapi ternyata mereka berhasil menemukan 117 galaksi. Sekarang kita bahas sedikit tentang tokoh utama hari ini, teleskop luar angkasa James Webb. Teleskop ini merupakan alat yang sangat menakjubkan dan 100 kali lebih hebat dari teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop Hubble telah mengamati tempat-tempat yang jaraknya 13,4 miliar tahun cahaya. Teleskop James Webb juga termasuk mahal. Meskipun awalnya biaya pembuatan teleskop ini diperkirakan hanya sekitar 1 hingga 3,5 miliar dolar, seluruh proses pengembangannya menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar. Sebagai perbandingan, NASA menghabiskan 4,7 miliar dolar untuk membangun dan meluncurkan teleskop Hubble dan 1,1 miliar dolar lagi untuk meletakkannya di orbit. Meskipun teleskop antariksa James Webb setinggi 3 lantai dan seukuran lapangan tenis, cerminnya merupakan cermin teleskop besar yang paling ringan sepanjang masa. Selama proses pembuatannya, cermin-cermin ini mengalami pengurangan berat hingga 92%. Ketika dilihat, cermin teleskop tampak seperti emas. Namun kenyataannya, cermin-cermin itu terbuat dari berilium. Ini adalah logam berwarna abu-abu mirip baja, ringan dan rapuh. Lapisan emas memang diberikan pada setiap cermin. Tapi cermin tidak dapat diproduksi seluruhnya dari emas karena bahan mahal ini mudah memuai dan menyusut, bahkan dengan sedikit perubahan suhu. Jadi jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 60 gram. Itu berarti emas seukuran bola golf. Dan lempengan emas yang melapisi cermin tebalnya kurang dari 1000 atom. Mengenai kemampuannya, teleskop ini bisa melihat dengan jelas uang logam 1 sen Amerika Serikat dari jarak 38 km dan bola sepak dari jarak 547 km. Sisi teleskop James Webb mendinginkan dirinya sendiri dan suhunya tidak naik lebih tinggi dari minus 223 derajat Celcius. Suhu ini cukup dingin untuk membuat nitrogen menjadi cair. Perisai matahari 5 lapis yang sangat besar mengelilingi teleskop dan memantulkan cahaya matahari sebanyak mungkin sehingga teleskop tetap dingin.
Raksasa bersembunyi di langit. Kipu adalah benda terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Benda ini telah mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta selama bertahun-tahun, dan kita baru saja menemukannya. Kipu itu padat, kuat, dan berbahaya untuk diabaikan. Jika kita tidak memahami struktur seperti ini, kita mungkin salah membaca alam semesta. Jadi, apa sebenarnya kipu itu? Kipu bukanlah benda padat seperti planet atau bintang, dan ia juga bukan benda tunggal. Ia adalah sebuah superstruktur, pada dasarnya seluruh wilayah alam semesta. Materi yang kusut dan berantakan yang membentang di ruang angkasa yang sangat luas, yang disatukan oleh gravitasi. Kipu terdiri dari jaringan galaksi, gugus galaksi atau kelompok galaksi raksasa, gas dan materi gelap yang sangat besar. Ini seperti jalan raya super, dengan gugus galaksi sebagai kota, filamen sebagai jalan raya, dan materi gelap sebagai infrastruktur tak kasat mata yang menyatukan semuanya. Raksasa ini membentang sepanjang 1,3 miliar tahun cahaya. Itu artinya, jika kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu masih membutuhkan waktu 1,3 miliar tahun untuk menyeberanginya. Kipu juga memiliki massa 200 kuadriliun massa matahari, meskipun ia hanya menempati 13% dari alam semesta yang bisa diamati. Nama Kipu berasal dari sistem tali yang diikat oleh suku Inka yang digunakan untuk mencatat sesuatu yang disebut kipus. Sistem ini seperti sebuah sistem penulisan. Dalam sistem tersebut, setiap simpul, warna, dan lilitan menceritakan sebuah kisah, angka, pajak, hasil panen, dan sebagainya. Jadi ketika para astronom melihat struktur kolosal di angkasa, panjang, kusut, dan bercabang-cabang seperti kabel angkasa, mereka menamainya dengan bahasa simpul. Ditambah lagi, bentuk ruang angkasa mengingatkan para ilmuwan pada benang-benang itu. Ada filamen pusat yang panjang dan filamen-filamen yang lebih kecil bercabang-cabang di sisi-sisinya. Yang lebih menarik lagi, Kipu tidak sendirian. Ketika para ilmuwan memetakan bagian alam semesta ini, mereka menemukan 5 struktur masif ini. Struktur-struktur itu tidak hanya diam di sana, tapi terbentuk selama miliaran tahun akibat gravitasi yang perlahan-lahan menarik materi-materi. Secara keseluruhan, semua raksasa itu menampung hampir setengah dari seluruh gugus galaksi di area tersebut, 30% dari seluruh galaksi, dan 1/4 dari seluruh materi di alam semesta yang bisa diamati. Tim yang menemukan Kipu menggunakan trik yang cerdas. Mereka mencari sinar X yang berasal dari gugus galaksi. Gugus-gugus ini tidak hanya berisi galaksi-galaksi, tapi juga berisi gas yang sangat panas. Saking panasnya, gas tersebut memancarkan cahaya sinar X yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Tapi, teleskop-teleskop khusus bisa melihatnya. Jika ada banyak pancaran sinar X, itu artinya ada banyak sekali materi, galaksi, gas, dan materi gelap yang ditarik bersama oleh gravitasi. Disitulah area terpadat dan penuh sesak di alam semesta. Jadi dengan mengikuti pancaran sinar X, para ilmuwan bisa menggambar peta yang menunjukkan lokasi persembunyian struktur kosmik tersebut seperti Kipu. Mengapa semua ini penting? Karena struktur-struktur raksasa ini mengacaukan segalanya. Pertama-tama mereka membelokkan latar belakang gelombang mikrokosmik, cahaya purba yang tersisa dari Big Bang. Ini adalah cahaya redup yang memenuhi seluruh alam semesta. Setelah Big Bang terjadi dan dunia kita tercipta, dunia memancarkan cahaya dan sinyal pertama yang masih belum sepenuhnya melemah. Sisa-sisa radiasi masih terus datang kepada kita bahkan setelah 13,8 miliar tahun. Dengan mempelajari cahaya purba ini, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa alam semesta pada masa awal. Dan Kipu membeberkannya untuk kita. Struktur raksasa ini menahan gravitasi yang sangat besar sehingga membelokkan dan mendistorsi cahaya purba ini ketika melewatinya. Itulah yang disebut efek Shockwave terintegrasi. Lengkungan ini menambah derau pada sinyal asli dan sekarang kita jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan lebih jelas tentang seperti apa bayi alam semesta itu dan bagaimana alam semesta mengembang. Mereka juga mengacaukan konstanta Hubble.
Alam semesta terus mengembang dan konstanta Hubble memberitahu kita seberapa cepat alam semesta berkembang. Dengan kata lain, seberapa cepat galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Tapi benda-benda raksasa di ruang angkasa seperti Kipu memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga menarik galaksi-galaksi di dekatnya ke arahnya dan mengacaukan pergerakan galaksi-galaksi itu. Hal ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengukur kecepatan pemuaian alam semesta yang sebenarnya. Mereka tidak bisa mengetahui apakah sebuah galaksi bergerak karena alam semesta memuai atau hanya karena ditarik oleh sesuatu yang sangat besar di dekatnya. Dan terakhir, ada pelensaan gravitasi. Cahaya di ruang angkasa bergerak secara konstan, tetapi tidak selalu mengikuti garis lurus. Jika ruang angkasa mengalami distorsi, seperti oleh gravitasi, maka cahaya yang melintasi ruang angkasa juga akan mengalami pembelokan dan distorsi. Pelensaan gravitasi terjadi ketika cahaya dari galaksi yang jauh dibengkokkan karena melewati sesuatu yang sangat masif, seperti Kipu. Gravitasi yang sangat besar itu menarik cahaya seperti halnya bola yang berat bisa membengkokkan selembar kertas. Dan karena cahaya memberikan informasi kepada kita, secara harfiah membuat kita melihat seperti apa benda-benda itu. Pembelokan ini mendistorsi cara kita melihat galaksi. Gambar galaksi akan terlihat melebar, lebih terang, atau kita bahkan bisa menemukan seluruh galaksi di tempat yang salah. Ini seperti melihat alam semesta kita melalui kaca pembesar yang melengkung. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa salah membaca distorsi tersebut dan mendapatkan gambaran yang salah tentang seperti apa dunia kita. Untungnya, superstruktur misterius ini tidak muncul begitu saja. Para astronom menduga kalau sesuatu seperti itu pasti ada di luar sana. Hanya saja, mereka tidak tahu pasti. Model terbaik untuk alam semesta disebut Lambda CDM. Model ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari Big Bang, masih terus mengembang, dan sebagian besar terdiri dari hal-hal misterius, energi gelap, dan materi gelap dingin, bagian CDM. Kita tidak bisa melihat atau menyentuh benda-benda ini, tapi kita tahu bahwa mereka ada karena jika tidak ada, alam semesta kita akan hancur berantakan. Model ini cocok dengan apa yang kita lihat, seperti pembentukan galaksi, bagaimana bintang bergerak, dan bentuk keseluruhan alam semesta. Jadi, meskipun ada beberapa potongan teka-teki yang masih menjadi misteri, potongan-potongan itu cocok dengan gambaran yang sebenarnya. Dan model ini benar-benar meramalkan hal-hal seperti Kipu. Ketika para ilmuwan melakukan simulasi dengan menggunakan model tersebut, mereka melihat struktur yang sama terbentuk. Jaring-jaring kosmik raksasa yang terdiri dari galaksi-galaksi yang diikat oleh gravitasi. Kipu cocok dengan prediksi tersebut dalam kehidupan nyata. Ini juga berarti bahwa Lambda CDM, sekali lagi, cocok dengan kehidupan nyata. Syukurlah, tidak ada kejutan besar di sini. Tapi setelah kita benar-benar menemukannya, Lambda CDM merupakan struktur terbesar yang diketahui di alam semesta yang bisa diamati. Ada lagi struktur raksasa lain sebelum Kipu, tembok besar Sloan. Tembok ini ditemukan pada tahun 2003 dan diyakini sebagai salah satu struktur terbesar yang pernah ditemukan. Dan itu masih merupakan monster yang luar biasa. Tembok besar Sloan membentang lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Disebut tembok, tapi bukan tembok seperti yang kamu temukan di bumi. Tembok ini juga merupakan jaringan kosmik yang sangat luas yang terdiri dari ribuan galaksi dan gas yang dihubungkan oleh materi gelap. Apa yang membuat Kipu dan tembok besar Sloan begitu mengejutkan adalah karena keduanya tampak terlalu besar untuk ada. Menurut model Lambda CDM, struktur sebesar itu seharusnya tidak umum, terutama pada saat terbentuk. Bagaimana raksasa-raksasa ini bisa terbentuk begitu cepat di alam semesta yang seharusnya bertumbuh, mengembang, dan merapikan diri dari waktu ke waktu? Dan jika kita terus menemukan lebih banyak lagi, itu akan menjadi sangat gila. Itu bisa berarti ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi dalam cara dunia kita dibangun. Itu semua adalah bagian dari perjalanan Kopernikus kita yang gila. Serangkaian penemuan yang panjang di mana kita terus dibuat rendah hati oleh alam semesta.
Setiap kali kita menemukan sesuatu seperti ini, kita semakin menyadari bahwa kita bukanlah pusat dari segala sesuatu. Pertama, kita mengetahui bahwa bumi bukanlah pusat tata surya. Kemudian kita menemukan bahwa tata surya hanyalah satu titik di sebuah galaksi. Sekarang, bahkan supergugus galaksi yang kita yakini sebagai yang terbesar dikerdilkan oleh struktur-struktur seperti kipu dan tembok besar Sloan. Namun, struktur ini tidak akan bertahan selamanya. Kipu bersifat sementara. Selama miliaran tahun, gravitasi akan mengoyaknya, memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Beberapa bagian akan runtuh menjadi gugus yang lebih rapat, sementara yang lainnya akan melayang-layang. Saat ini, ia merupakan salah satu struktur terpenting di alam semesta. Struktur ini membentuk bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Ia membelokkan cahaya, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Secara harfiah, ia mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat, dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk katai coklat, yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir, seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi, kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang, lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah, dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam.
Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang. WD0346+246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari, dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10 pangkat 16 tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10 pangkat 10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10 pangkat 26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10 pangkat 50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10 pangkat 1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini. Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari Bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P 7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas katai putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum, atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b, termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap, hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b, sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya,
Planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi katai putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan Bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona like huni bintang induknya. Nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini mungkin mampu menunjang terbentuknya kehidupan dan di masa depan mungkin akan jadi rumah baru bagi kita. Tapi, kita perlu menempuh perjalanan selama 470-an tahun untuk sampai ke situ. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Dan menurut hukum fisika, kecepatan sengebut itu gak akan bisa ditempuh. TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 1897333b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya.
Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Nggak bisa dijadiin tempat healing nih. Korot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b, juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Jupiter punya 79 satelit yang sudah kita kenal. 4 diantaranya paling besar dan menarik. Kita biasa menyebutnya sebagai satelit Galileo. Nama keempat satelit ini berasal dari Galileo Galilei yang telah menemukannya pada abad ke-17. Meski punya persamaan, keempat satelit Galileo ini sangat berlainan. Europa berukuran paling kecil di antara semua satelit Galileo dan diameternya 3000 km. Satelit mungil ini mengitari Jupiter tiap 3,5 hari. Gambar pertamanya diambil pada tahun 1970-an.
Dan sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair. Europa punya banyak retakan tanah panjang yang bisa mencapai 1,5 kilometer dan dapat meluas hingga ribuan kilometer. Retakan ini mungkin telah terbentuk saat kerak Europa tertarik oleh pasang surut lautan misterius di bawah permukaannya. Pada tahun 2012, para ilmuwan menemukan semburan uap air di dekat kutub selatan Europa yang tingginya sampai 200 km. Semburan ini bisa membantu mereka nyari tahu kandungannya tanpa harus mendarat di permukaannya. Mereka menduga ada lautan luas yang terkubur sedalam 15 sampai 25 km di bawah permukaan padatnya. Lautan ini mungkin sedalam 65 sampai 160 km. Meski diameter Europa cuma seperempatnya bumi, kandungan airnya 2 kali lebih banyak dari semua lautan kita. Lautan ini menjadi lingkungan potensial bagi makhluk hidup. Ilmuwan meyakini seluruh kerak es Europa mengapung di atas lautan. Kerak es ini mungkin berotasi penuh mengitari Europa tiap 12.000 tahun. Dalam foto yang diambil pesawat antariksa Galileo, ada bintik coklat gelap berukuran kecil yang berdiameter 10 km dan terbentuk saat zat panas yang gak padat mencapai permukaan. Zat panas ini mungkin telah mendorong atau memecahkan kerak Europa. Permukaan Europa terbentuk oleh medan tak beraturan, berupa area kasar yang dikelilingi permukaan lebih halus. Ekuatornya mungkin tertutup oleh bongkahan es runcing bernama Penetentes yang tingginya bisa sampai 15 meter. Bumi kita juga punya es kayak gini, terutama di dataran tinggi yang kering, tapi ukurannya nggak sebesar Penetentes di Europa. Bulan kita punya lebih dari 5.000 kawah besar yang berdiameter lebih dari 25 km. Permukaan Europa nggak dipenuhi kawah benturan dan umurnya mungkin belum sampai 50 juta tahun. Artinya, permukaannya terus mengalami perubahan. Europa bersuhu dingin dan menjadi salah satu objek padat antariksa yang paling mulus di tata surya. Makanya, Europa 5 kali lebih terang dari bulan kita. Satelit ini berada di bawah ledakan radiasi konstan dari Jupiter. Karena radiasinya sangat kuat, kita nggak akan bisa bertahan di situ meski cuma 1 hari. Jarak Europa ke matahari 5 kali lebih jauh dari jarak bumi ke sang bintang. Dan di sini hampir nggak ada sinar matahari. Bahkan suhu rata-rata minusnya 160 derajat Celcius di ekuator dan sekitar minus 220 derajat Celcius di kutubnya. Sekitar 40 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa Voyager 1 mendekati satelit berbatu, Io, dan rupanya satelit ini menjadi jawarannya aktivitas vulkanik di tata surya kita. Io adalah satelit terdalam kelima Jupiter yang berumur 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan sang planet. Ukurannya mirip bulan, kepadatan dan gravitasinya juga hampir sama. Banyak satelit di tata surya kita terdiri dari silikat dan es cair, tapi Io terbuat dari besi dan batu silikat. Di Io juga ada aurora yang cantik. Saat satelit ini mengitari Jupiter, auroranya bisa meredup atau semakin terang, tapi selalu ada. Io relatif dekat dengan Jupiter, hampir 420.000 km di atas puncak awannya. Kalau kamu mengamati Jupiter dari permukaan Io, ukurannya di angkasa akan 40 kali lebih besar dari bulan kita. Langit di situ sangat cantik. Io perlu mengitari planetnya selama 42,5 jam, sementara bulan kita perlu waktu hampir sebulan. Di beberapa area, efek air pasang Io bisa sampai setinggi 100 meter, mirip seperti di bumi. Gravitasi bulan kita menyebabkan pasang surut. Io nggak punya lautan, tapi permukaannya terus bergerak naik turun, mirip lift yang membawa kita ke bawah, kemudian naik ke lantai 30. Gravitasi Jupiter dan satelit besarnya mempengaruhi Io, jadi gaya pasang di permukaannya 5 kali lebih kuat dari pasang laut tertinggi di bumi. Akibatnya, bagian dalam Io sangat panas sehingga sejumlah materi di intinya meleleh, mendidih, dan terdorong keluar. Setelah menghasilkan lubang di tanah, materi ini kemudian berubah menjadi gunung berapi. Aktivitas vulkanik di Io paling tinggi di tata surya kita. Di permukaannya terdapat lebih dari 400 gunung berapi dan 150 diantaranya terus-terusan meletus. Sebagian diantaranya juga ada yang menyemburkan gas panas setinggi 320 km. Permukaannya
sangat sulit ditapaki karena ada aliran lava besar, banyak danau lava, dan gunung raksasa yang terus runtuh. Ganymede, satelit terbesar di tata surya kita, juga punya lautan air paling luas. Volumenya 26% lebih besar dari Merkurius, tapi nggak terlalu padat. Satelit raksasa ini punya kerak es cair setebal 15 km. Mungkin di bawahnya ada lautan luas yang berwujud cair. Kedalamannya bisa mencapai 100 km, atau 10 kali lipatnya titik terdalam di lautan bumi. Pesawat luar angkasa spacecraft juga mendeteksi tutup kutub yang terbuat dari air beku. Ganymede terdiri dari setengah batu dan setengah air, termasuk sedikit logam dan es. Atmosfernya sangat tipis dan nggak mengandung oksigen. Lautan ini kemungkinan besar nggak menyimpan kehidupan. Bumi bisa dijadikan sebagai contoh planet yang dihuni mikroba dan makhluk hidup khusus tanpa sinar matahari. Tapi lautan Ganymede sangat dalam dan tekanannya super kuat. Jadi, air di bagian bawahnya kemungkinan telah terkompres lagi menjadi es. Bentuk kehidupan di kedalaman laut di bumi bisa bertahan berkat ventilasi panas yang mengeluarkan mineral. Hal yang sama nggak akan terjadi di Ganymede karena lautan dan intinya mungkin dibatasi es tebal. Tapi laut di situ lebih asin dan terdiri dari beberapa lapisan es. Kalau memang di situ ada kehidupan, mungkin letaknya ada di inti berbatu yang bersentuhan dengan lapisan es terdalamnya. Di bawah semua air dan es ini terdapat medan magnet yang menjadikan Ganymede sebagai satu-satunya satelit di tata surya kita yang punya medan magnet. Penyebabnya mungkin karena satelit ini berinti cair. Ganymede mengitari Jupiter sekitar 7 hari sekali. Orbitnya sangat nyentrik dan posisinya lumayan dekat dengan Jupiter. Gravitasi Ganymede, Io, dan Europa saling tarik-menarik. Saat Ganymede mengorbit Jupiter 1 kali, Europa sudah 2 kali, dan Io sudah mengorbitnya sampai 4 kali. Sepertiga permukaan Ganymede berupa area gelap yang luas, dan 2/3-nya lebih cerah. Area gelap ini lebih tua dan punya lebih banyak kawah. Area yang lebih cerah punya rangkaian pegunungan selebar 700 meter dan sepanjang ribuan kilometer. Callisto, bulan terbesar ketiga di tata surya kita, berdiameter 4.820 km dan mengelilingi Jupiter selama 17 hari di bumi dalam 1 kali orbit. Atmosfernya sangat tipis dan di situ ada banyak kawah benturan, tapi kerak kuno di dasarnya sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Kalau aktivitas geologis suatu planet setinggi bumi, kebanyakan bukit dari bencana di masa lalu akan hilang. Air, gunung berapi, gerakan lempeng tektonik, aktivitas manusia, dan cuaca bisa mengubah permukaan planet. Callisto nggak pernah mengalami semua itu. Para ilmuwan mengira satelit ini pernah diselimuti laut yang membeku. Callisto sering ditabrak meteor, meski sering juga luput dari target. Meski begitu, Callisto tetap punya sejumlah kawah yang cukup cantik. Misalnya Valhalla, kawah multi cincin terbesar di tata surya kita ini berdiameter 4.000 km. Kawah utama di Callisto punya cincin paling banyak di antara objek antariksa lain. Objek yang telah menabrak satelit ini pasti cukup besar karena bisa menembus kerak tipis sampai airnya menyebar ke permukaan. Dan di bawah kerak tipis ini mungkin ada lautan asin atau es lembut. Probe antariksa Galileo mendeteksi kalau medan magnet Jupiter nggak bisa menembus satelit ini. Kemungkinan karena lapisan ini setebal 10 km. Karena itulah Callisto sulit dijelajah. Satelit seperti Europa punya celah yang bisa mengeluarkan air dari lautan di bawah permukaannya. Tapi untuk menjelajahi Callisto dan nyari tahu masa lalunya, ilmuwan harus menggunakan cara lama dengan menggali keraknya. Kalau kita mau menjelajahi bagian luar tata surya, Callisto akan menjadi tempat yang bagus karena radiasi Jupiter nggak sampai ke situ. Jadi, kita akan lebih aman. Bumiku, rumah ternyamanku. Planet ketiga di tata surya kita ini merupakan satu-satunya tempat yang diketahui memiliki kehidupan. Di planet biru ini ada sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% argon, uap air, dan karbon dioksida yang memungkinkan kita bisa bernafas bebas. Troposfer adalah lapisan terendah sekaligus terpadat di atmosfer bumi dan ketebalannya sekitar 8-14 km dan lapisan ini berfungsi
berfungsi sebagai pengatur cuaca. Agar kehidupan di bumi bisa terbentuk, kita memerlukan troposfer dan kombinasi gas yang sama untuk bernafas. Kalau semua planet di tata surya kita disatukan menjadi mega bumi, manusia nggak akan berevolusi seperti sekarang. Dan rupa bumi akan sangat berlainan. Kalaupun punya lanskap seperti Mars, permukaan tanah kita akan gersang tanpa perairan luas karena perairan seperti ini cuma ada di bumi. Objek pertama yang bikin kita takjub tentu saja Olympus Mons atau gunung terbesar di tata surya. Menjulang setinggi 23.000 meter di atas tanah, kemegahannya melebihi Mount Everest, belum lagi jajaran ngarai Valles Marineris-nya yang telah membuat Grand Canyon di Amerika Serikat kelihatan biasa-biasa aja. Ngarai ini hampir sepanjang 4.000 km dan sedalam lebih dari 6 km. Di atas dataran epiknya, ada banyak area luas yang ukurannya jauh lebih jumbo dari bumi. Planet bongsor ini mungkin akan sebesar Jupiter. Kalau bumi seukuran anggur, Jupiter akan sebesar bola basket. Kemungkinan megabumi kita akan sebesar Jupiter dengan cincin Saturnus di sekitarnya. Cincin ini mungkin akan kelihatan seperti bongkahan batu besar yang melayang-layang di udara, tapi sebetulnya ini adalah partikel dan bongkahan batu es. Ukurannya bisa sekecil kerikil atau malah sebesar mobil. Cincin Saturnus ditopang oleh gaya gravitasi unik. Karena banyak batu es yang melayang-layang di angkasa, cahaya matahari jadi sulit masuk sehingga suhu planet ini akan selalu lebih dingin. Belum lagi, satelitnya sangat banyak dan planet mega ini kemungkinan juga punya satelit yang berputar-putar di atas permukaannya sehingga mempengaruhi gelombang pasang. Jupiter terkenal dengan bintik merahnya yang sebesar 2 kali lipatnya bumi. Badai ini telah bergejolak selama ratusan tahun. Penduduk megabumi akan menjauhi area ini meski tergolong sebagai planet. Merkurius kelihatan mirip bulan karena permukaannya dipenuhi kawah bekas gempuran asteroid dan komet selama miliaran tahun. Tapi kebanyakan lanskapnya terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, tebing, dan lembah. Cekungan kaloris berdiameter sekitar 1.600 km. Dan konon, cekungan ini dihasilkan oleh tabrakan komet. Gurun di bumi umumnya panas dan terdiri dari bukit pasir, tapi bisa juga di situ ada dataran rata dan bukit kecilnya. Gurun terluas di dunia adalah benua Antartika. Merkurius nggak punya atmosfer yang bisa menahan panas, sehingga suhu di siang hari sangat ngebul dan malam harinya sangat dingin. Gurun di megabumi gabungan ini kemungkinan besar akan mirip seperti Merkurius. Dan hewan yang mendiaminya mungkin akan mirip kalajengking raksasa atau ular gurun. Di siang hari, mereka akan ngumpet dari sinar matahari yang terik, dan saat malam hari, waktunya berburu mangsa. Karena suhu siang harinya sangat panas, penghuni planet ini bisa langsung meleleh kalau berani berkeliaran. Suhu Merkurius masih kalah dengan planet lain, meskipun lokasinya paling dekat dengan matahari. Predikat ini disandang oleh Venus yang memiliki suhu sampai 480 derajat Celcius. Para ilmuwan meyakini permukaan Venus cenderung rata karena suhu ekstrim. Tapi nggak semuanya rata sih, di situ juga ada gunung berapi dan dataran tinggi. Lanskap dan iklim seperti ini bisa kita jumpai di dekat ekuatornya karena suhunya selalu panas. Manusia nggak bisa mendiami permukaannya tanpa bantuan kubah khusus untuk bertahan hidup. Tapi karena ukuran megaplanet ini sangat besar, kita bisa milih daerah mana aja yang perlu ditempati. Sebagian kawasan mungkin akan punya atmosfer yang pas untuk bernafas, tapi sebagian lainnya nggak punya keistimewaan ini. Iklim di daerah kutub kemungkinan besar akan mirip seperti di Pluto, meskipun si Pluto bukan termasuk planet. Pada tahun 2006 silam, Pluto dinyatakan sebagai planet katai, bahkan ukurannya lebih kecil dari bulan. Kita nggak tahu banyak soal planet mini ini, tapi di dalamnya ada sekitar 70% batu dan 30% es. Para ilmuwan meyakini sebagian permukaannya diselimuti nitrogen beku, metana padat, dan karbon dioksida. Karena ukurannya sangat bongsor, gaya gravitasi megaplanet ini juga cukup kuat. Gravitasi Jupiter bisa bikin bobotmu 2 kali lebih berat. Manusia kemungkinan besar akan sangat tinggi dan sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan ukuran planetnya. Lautan di megabumi ini juga sangat luas, sehingga lautan kita akan kelihatan seperti danau kecil.
Dalam sehari, manusia memerlukan waktu selama 24 jam. Dan tubuh kita sudah terbiasa dengan durasi ini, tapi kalau selisih waktunya nggak terlalu lama, efeknya juga nggak akan kentara. Kita nggak akan bisa hidup di planet lain tanpa mengenakan pakaian yang sesuai. Tanpanya, kita cuma bisa bertahan selama beberapa detik di Jupiter, Neptunus, dan Saturnus. Kalau di Mars, kita cuma bisa bertahan selama kita masih kuat menahan nafas. Atmosfer di situ relatif tipis dan gaya gravitasinya mirip seperti bumi. Tapi tubuhmu bisa membeku. Meski dijuluki sebagai planet merah, Mars sangat dingin. Di kutubnya juga ada lapisan es berselimut karbon dioksida. Di Merkurius juga gitu. Kita cuma bisa bertahan hidup selama kita masih kuat menahan nafas plus berada di area yang pas dengan posisi matahari. Peradaban kuno di megaplanet ini nggak akan beragam seperti di bumi karena permukaan dan kondisinya sangat ekstrim sehingga nggak memungkinkan untuk mengembangkan penemuan dan perdagangan. Tapi saat manusia bisa ngembangin teknologi khusus di suatu kawasan, peradaban lain akan bermunculan. Evolusi sejumlah hewan juga berlangsung secara unik dan spesifik. Tapi sebagiannya nggak bisa berevolusi karena bertubuh jumbo, terisolasi, dan menempati puncak rantai makanan. Jadi, megabumi ini kemungkinan juga punya dinosaurus kuno. Malahan ukurannya jauh lebih besar dari para dino yang pernah berkeliaran di bumi. Penampilan fisik manusia kemungkinan besar akan sangat berlainan. Sebagian di antaranya juga menempati berbagai penjuru planet. Karena terisolasi, manusia berevolusi sendiri-sendiri sesuai dengan lingkungannya. Selama berabad-abad, kemajuan teknologi akan menyebarkan budaya lain ke lingkungan sekitar sehingga kita akan lebih saling terbuka. Neanderthal dan Homo sapiens pernah hidup berdampingan dan dianggap sebagai dua spesies manusia. Neanderthal terbilang cerdas, mereka bisa memanfaatkan perkakas untuk berburu dan menggambar. Homo sapiens bisa bertahan hidup dan berpindah-pindah untuk nyari tempat tinggal baru. Megabumi mungkin akan dihuni oleh dua spesies dominan, sementara spesies minoritas lainnya menempati kawasan khusus. Mereka akan lebih besar, lebih tangguh, dan lebih gesit dari kita. Spesies yang hidup di dekat pohon akan punya alat gerak yang lebih panjang untuk berayun di dahan pohon. Spesies yang hidup di sabana mungkin akan berjalan super cepat dan berkaki panjang. Negara dan kota-kota di situ akan jauh lebih besar, malahan luas satu negaranya bisa saja sebesar bumi kita. Populasi penghuni bisa mencapai puluhan miliar dan mereka juga bisa nyiptain teknologi transportasi khusus untuk melakukan perjalanan antar benua. Kalau cuma mengandalkan pesawat biasa, waktu tempuhnya bisa sampai berbulan-bulan atau malah bertahun-tahun. Di darat, kereta api super cepat melaju kencang. Di udara, si burung besi bisa mengangkasa sampai sengeput roket. Untuk melakukan perjalanan laut, mereka perlu kapal yang tahan banting. Bagi sebagian orang, pelayaran melalui Samudra Atlantik aja udah sangat mengerikan, apalagi kalau harus berlayar melewati perairan yang ukurannya 8 kali lebih besar dari seluruh perairan di bumi. Berarti ukuran kapalnya juga harus lebih besar kan? Akan ada sejumlah area yang harus dihindari seperti bintik merah dan badai abadinya. Tapi, industri pariwisata mungkin akan memberi ruang bagi siapapun yang mau melihatnya. Hidup di planet yang begitu besar memang terdengar sangat mustahil bagi kita, tapi para ilmuwan telah meneliti planet lain yang akan dijadikan sebagai rumah baru kita. Mars memiliki beberapa wajah. Tidak, sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik. Sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya, dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars. Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars.
Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es. Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi. Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain. Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Lapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu, tarikan gravitasi Lapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Lapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad. Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Lapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Lapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik. Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan metana. Para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah. Di dalam air, molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda. Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun, pulau ajaib ini tidak tenggelam.
Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita dan tampak seperti danau biru. Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina. Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina. Bulan kita juga memiliki wajahnya sendiri, seperti wajah di Mars. Ada area di dekat kutub selatan bulan yang tampak seperti wajah, tapi itu hanyalah sekumpulan kawah dan bayangan yang membentuk gambar menyerupai wajah ketika dilihat dari jauh. Kawah-kawah ini telah ada di sana selama miliaran tahun dan menutupi sekitar 16% permukaan bulan. Beberapa kawah ini bahkan memiliki air dan es di dalamnya. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak wajah di tata surya kita. Itu karena otak kita sudah terprogram untuk mengenali wajah, bahkan di tempat yang tidak ada wajahnya. Ini adalah fenomena yang disebut pareidolia. Otak kita mencoba memahami bentuk. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mirip manusia, otak kita mengubahnya menjadi manusia karena bentuknya familiar. Seperti ketika kamu melihat sosok bayangan di kursi dengan pakaian. Bahkan di Merkurius, beberapa orang melihat bentuk seperti Mickey Mouse. Jadi jangan khawatir, ini bukan kehidupan di luar bumi. Itu otak kita yang mempermainkan kita, membuat kita melihat bentuk-bentuk yang kita kenal, seperti wajah, bahkan di tempat yang sebenarnya tidak ada. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan 2 terobosan tentang alam semesta. Berkat teknologi-teknologi baru, kita bisa melihat jauh ke masa lalu dan menemukan sesuatu yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Apa saja penemuan-penemuan itu dan apa artinya bagi kita? Yuk kita cari tahu. Baru-baru ini, kita mendapatkan foto berwarna pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Ini merupakan foto menakjubkan yang mengabadikan ribuan galaksi purba. Cahaya tertua yang berhasil didokumentasikan dalam sejarah alam semesta ini berasal dari 13 miliar tahun yang lalu. Itu hanya 600 juta tahun setelah dentuman besar. Kita seperti melihat sekilas album bayi alam semesta. Tapi itu baru permulaan. Para astronom berharap bisa melihat galaksi-galaksi kecil yang baru terbentuk, tapi yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sangat mudah, sangat masif, dan semua itu hanya dari sebuah titik merah yang sangat kecil. Penulis utama penelitian ini, Ivo Labe, sedang bekerja di depan komputer seperti biasa dan tiba-tiba mendapatkan 2 angka. Usia 13,1 miliar tahun, berat 100 miliar bintang. Saat menyadari artinya, dia hampir menyemburkan kopinya. Tapi titik merah itu baru permulaan. Keesokan harinya mereka menemukan 5 galaksi lain yang serupa. Ternyata ke-6 galaksi masif ini seumuran dengan Bima Sakti. Seluruh tim peneliti sangat tidak percaya. Mereka bilang, apa? Galaksi-galaksi itu nggak mungkin terbentuk sedini itu. Apa kita melakukan kesalahan? Tapi tidak. Teleskop luar angkasa James Webb si keren baru di antariksa punya kemampuan yang luar biasa. Teleskop ini bisa melihat menembus awan debu dengan pengamatan inframerahnya dan menemukan galaksi-galaksi yang sebelumnya tidak terlihat. Minggir dulu Hubble, ada pengamat bintang baru di sini. Tapi kenapa penemuan ini begitu menghebohkan? Karena penemuan ini memengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Yuk kita coba jelaskan.
Dahulu kala, tepatnya 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta kita lahir. Alam semesta ini santai sejenak, lalu mulai membentuk galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi ini penuh dengan gas dan debu. Lama-kelamaan gas dan debu itu berubah menjadi bintang-bintang. Ada galaksi yang lebih besar dan memiliki lebih banyak bintang. Ada pula yang lebih ringan dan nyaris tanpa bintang sama sekali. Bagaimanapun, semua galaksi itu bertumbuh secara bertahap. Bintang-bintang di dalamnya terlahir secara perlahan dan mulus. Begitulah menurut model yang ada saat ini. Tapi hasil pengamatan terbaru dari teleskop luar angkasa James Webb menunjukkan hal yang tak terduga. Sepertinya saat alam semesta masih baru terbentuk, sudah ada banyak sekali bintang di galaksi-galaksi. Lebih banyak dari yang kita duga. Kalau memang demikian, berarti galaksi-galaksi ini seperti halnya orang-orang yang haus pencapaian di alam semesta. Mereka melewatkan fase pertumbuhan awal dan bertahap untuk langsung menjadi penggebrak alam semesta. Menurut model kosmologi kita saat ini, galaksi-galaksi tersebut seharusnya tidak ada, tapi nyatanya ada. Jadi sepertinya setelah terjadi dentuman besar, bintang-bintang terbentuk lebih cepat dari yang kita duga. Ini cukup aneh, artinya ada sesuatu yang terlewatkan dalam pemahaman kita tentang pembentukan galaksi. Seperti yang kalian lihat, penggebrak alam semesta ini benar-benar sesuai dengan namanya dan menyebabkan potensi konsensus total di antara para ilmuwan. Alam semesta seolah berkata, "Hei, aku akan mengobrak-ngabrik model kosmologi." Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dulu ya. Ada banyak teori yang bisa menjelaskan penemuan-penemuan membingungkan ini tanpa merusak model standar. Sebagai contoh, mungkin cahaya yang kita lihat sama sekali bukan berasal dari bintang, melainkan dari disk of doom yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam supermasif. Monster kosmik yang sangat besar ini bisa melahap materi dan memuntahkan pertunjukan cahaya memukau. Dan teleskop James Webb yang canggih berhasil menangkap piringan akresi yang penuh teka-teki ini dengan sangat jelas. Atau bisa juga galaksi-galaksi itu sedang bermain petak umpet dengan kita. Mungkin masih ada cerita lain yang belum kita ketahui. Alam semesta ini sangat luas dan misterius, dan kita baru saja mulai menjelajahi permukaannya. Wow, kita harus pelan-pelan di sini. Sebelum menjelaskan semua ini, kita perlu memastikan apakah galaksi-galaksi purba itu memang setua itu. Meskipun jika galaksi-galaksi itu sebenarnya hanya lubang hitam supermasif, itu tetap menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Kita harus menunggu sekitar 1 tahun untuk mengetahuinya. Satu hal yang pasti, teleskop luar angkasa James Webb telah memberi kita pelajaran berharga, yaitu kita harus siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan ini baru awal dari hal yang tak terduga. Tim Evola B bukan satu-satunya yang membuat terobosan besar. Ada juga tim yang menyatakan telah membuka rahasia masa lalu alam semesta, dan itu layak mendapatkan 2 hadiah Nobel. Minggir dulu deh teleskop luar angkasa James Webb, karena penemuan ini berasal dari antena yang lebih kecil dari kulkas dan harganya kurang dari $5 juta. Ini bisa disebut berburu barang murah di luar angkasa. Para astronom menangkap sinyal yang memberi beberapa kejutan. Sinyal itu datang dari bintang-bintang paling awal di alam semesta kita pada saat baru mulai bersinar. Ayo kita sapa lagi nenek moyang kita di angkasa. Nah, sinyal ini cukup aneh nih. Suhunya sangat rendah dan ada gelombang yang membuat para astronom bingung. Apa yang menyebabkan semua ini? Oke, ada sebuah teori. Materi gelap mungkin ikut terlibat, dan jika benar demikian, berarti kita sedang berada di ambang penemuan besar. Bayangin kamu melihat langit malam yang penuh bintang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di sana. Itu layaknya jubah gaib yang menutupi seluruh alam semesta. Para ilmuwan menyebut benda misterius ini materi gelap. Materi gelap layaknya hantu di dunia kita karena tidak memancarkan, menyerap maupun memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop ataupun mata telanjang, itulah sebabnya disebut materi gelap. Tapi kalau tidak bisa dideteksi dengan cara apapun, bagaimana kita bisa tahu itu ada? Tentu dari tarikan gravitasinya.
Suatu hari, kita menyadari pemahaman kita tentang pembentukan galaksi ternyata salah. Menurut perhitungan kita, galaksi-galaksi itu seharusnya masih berupa gas yang tidak beraturan. Tapi ada sesuatu yang menyatukannya, mengubahnya menjadi spiral. Seperti semacam lem yang tak kasat mata, lalu kita berpikir, mungkinkah penyatu yang tak terlihat ini benar-benar ada? Seandainya bulan tidak terlihat, kita akan tetap menduga bulan ada karena gravitasinya memengaruhi pasang surut air laut di bumi. Demikian pula dengan materi gelap, gravitasinya memengaruhi pergerakan galaksi serta benda-benda kosmik lainnya. Bahkan, materi gelap menyusun sebagian besar alam semesta, yakni sekitar 27%-nya. Selain itu, materi normal yang bisa kita lihat seperti bintang, planet, dan galaksi hanya membentuk sekitar 5% alam semesta. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat materi gelap, keberadaannya di alam semesta lebih banyak daripada materi yang bisa kita lihat. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu apakah materi gelap itu ada dan terbentuk dari apa. Beberapa teori menyatakan materi gelap terdiri dari partikel-partikel eksotis yang berbeda dengan yang biasa kita jumpai. Sebagian yang lain berpikir materi gelap itu mungkin semacam bentuk materi aneh yang belum ditemukan dan sama sekali tidak berinteraksi dengan cahaya. Bagaimanapun ini adalah misteri yang menarik dan jika kita berhasil mengonfirmasi keberadaan materi gelap, pemahaman kita tentang dunia akan berubah selamanya. Jadi sekarang kamu bisa memahami kenapa antusiasme komunitas ilmiah begitu terasa. Jika penemuan ini terbukti, maka kita akan mendapatkan bukti nyata pertama tentang keberadaan materi gelap. Penemuan ini mungkin lebih penting daripada dentuman besar itu sendiri karena seperti kata para astronom, kita terbentuk dari materi bintang sehingga bisa melihat sekilas asal-usul kita. Tapi tentu saja kita masih harus menunggu dan meneliti semua ini dengan lebih detail. Dalam sains kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan dan sementara para ilmuwan mempelajari hal ini, kita akan terus menunggu sampai ada penemuan besar berikutnya. Alam semesta tidak pernah berhenti membuat kita takjub dengan keajaibannya. Siapa sangka sebuah antena kecil sederhana bisa membuka rahasia kosmik semacam ini? Hal ini menunjukkan bahwa di antariksa yang luas, penemuan terkecil sekalipun bisa memberi dampak yang sangat besar. Teruslah menatap langit dan siapa tahu ada kejutan kosmik lain yang menunggu untuk disingkap. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis.
Jika kamu mencoba pergi ke Proxima B dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima B punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini.
Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya, sebab di atas sana bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya, yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer.